Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM A1D519046 dari kelas R002. Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar evaluasi hasil belajar pendidikan anak usia dini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen PAUD dengan dosen pengampu Bapak Dr. K.A. Rahman MPDI. Konsep dasar evaluasi hasil belajar pendidikan anak usia dini. Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukannya secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Trianto. Penilaian dalam konteks pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah upaya mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai informasi tentang kinerja dan kemajuan berbagai aspek perkembangan yang dapat dicapai oleh anak setelah mengikuti kegiatan pembiasaan dalam kurun waktu tertentu. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Pada pendidikan anak usia dini, perlu menggunakan pendekatan khusus dalam melakukan penilaian, karena anak usia dini ini memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan anak usia sekolah dasar maupun menengah. Maka dari itu, guru perlu melakukan penyesuaian pada cara observasi dari masing-masing evaluasi pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran harian yang akan digunakannya. Adapun evaluasi yang digunakan di pendidikan anak usia dini, yang pertama anecdotal record. Catatan anekdot ini merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Catatan akan menunjukkan perilaku unik yang ditampilkan oleh anak dalam situasi tertentu. Catatan anekdot merupakan jurnal harian yang mencatat perilaku unik oleh anak didik selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan berupa uraian fakta menceritakan situasi yang terjadi, tingkah laku dan ucapan yang diucapkan oleh anak. Yang kedua yaitu running record. Running record atau catatan berjalan merupakan narasi rinci tentang perilaku anak dan urutan peristiwanya. Catatan ini memuat kejadian secara rinci dan berurutan. Pengamat melakukan pengamatan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran. Perbedaan running record dengan catatan anekdot yaitu pengamat mencatat perilaku anak secara keseluruhan dan bukan hanya sekedar catatan running record. Pengamat mencatat perilaku sejak awal hingga akhir pembelajaran. Running record akan lebih efektif apabila pengamatan dilakukan pada satu anak saja dibandingkan pada sekelompok anak. Hal ini untuk menghindari catatan menjadi subjektif. Yang ketiga yaitu checklist. Checklist merupakan daftar catatan tentang sesuatu hal yang menjadi rujukan untuk mengecek apakah sesuatu terjadi atau tidak. Checklist dapat digunakan untuk menilai pencapaian perkembangan. Checklist dapat digunakan guru untuk menentukan keterampilan anak atau karakteristik perkembangan sesuai urutan untuk rencana yang lebih baik di tahapan selanjutnya. Yang keempat yaitu time sampling. Metode time sampling merupakan pengamatan yang menunjukkan kekerapan suatu perilaku yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk mengamati perilaku dari seseorang anak atau kelompok dan melakukan pencatatan mengenai perilaku anak dalam interval waktu yang sudah ditentukan. Dan yang kelima yaitu event sampling. Event sampling merupakan pengamatan yang memberikan kesempatan kepada pengamat untuk menunggu dan kemudian mencatat perilaku khusus yang sudah dipilih lebih dulu. Pengamatan ini berisi tentang cuplikan perilaku atau menyimpang yang terjadi pada situasi kondisi tertentu dan tidak dapat diperkirakan waktu terjadinya. Penilaian ini menyempurnakan penilaian time sampling. Dalam penelitian ini, pengamat akan mencatat waktu dan keseringan perilaku yang muncul
sekaligus sebab dan akibat dari perilaku yang muncul. Penilaian ini bersifat objektif dan berfokus pada suatu perilaku yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Itulah video dari saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.